Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Polkesmas yang berbahagia, selamat datang di podcast Bincang Sehat Polkesmas. Pada sesi kali ini kita kedatangan tamu, yaitu salah seorang dosen dari jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Makassar, Ibu Andi Sintaida. Selamat pagi, Bu. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya, Bu, pagi ini? Alhamdulillah, sangat baik. Alhamdulillah sehat. Sehat. Sahabat Polkesmas yang berbahagia, pada pagi hari ini kita akan memperbincangkan sebuah topik yang sangat menarik. Topik kali ini yaitu terapi akupresur PC6 ya gitu Bu ya? PC6. PC6 pada ibu hamil. Nah, kita langsung saja berbincang dengan Ibu Andi Sinta tentang topik pada pagi hari ini. Dengar-dengar ini topik adalah hasil penelitian ya Bu ya? Iya, Pak. Ini adalah hasil penelitian saya untuk tahun 2021. Oh, 2021. Ada enggak dosen selain Ibu yang terlibat di penelitian ini? Iya, kami bertim bersama Oh. Ibu Agustina Ningsih. Oh, Ibu Agustina Ningsih. Baik, Bu. Apa sih yang melatar belakangi sehingga Ibu dan tim memilih topik yang luar biasa ini? Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Jadi yang melatar belakangi kenapa kami memilih topik akupresur ini untuk mengatasi kejadian mual muntah. Awalnya melihat ibu hamil pada umumnya mereka pasti akan mengalami yang namanya mual dan muntah. Oh iya. Data statistiknya itu sangat besar, Pak, sekitar 50 sampai Iya. 80% Wow. kejadian. Iya. Iya. Hal ini sangat menarik buat kami, apalagi melihat penanganan yang diberikan itu biasanya diberikan terapi farmakologi. Iya. Sementara ada terapi non farmakologi yang bisa kita manfaatkan. Iya. Salah satu contoh yaitu terapi akupresur ini. Oh, Iya. begitu. Saya mencoba mencari literatur dari beberapa jurnal yang ada. Iya. Ternyata ini ada beberapa yang sudah diteliti. Iya. Dan itu menambah saya untuk lebih mendalami, apalagi saya seorang bidan. Oh iya, betul. Kemudian ditambah dengan kegiatan Aibkin Sulselbar yang kebetulan pada tahun 2020 saat itu sebelum pandemi ya, kalau salah menjelang awal-awal pandemi mengadakan pelatihan akupresur ini. Kami bergerak, ada beberapa kami dari kebidanan mencoba mengikuti pelatihan tersebut. Dan ternyata memang ada beberapa masalah di kebidanan yang dapat ditangani dengan akupresur tersebut. Salah satunya adalah menurunkan mual muntah pada ibu hamil trimester pertama. Itu yang mendasari kami untuk mengambil judul ini atau topik ini untuk dijadikan penelitian. Jadi akupresur ini pendekatan yang baru Bu ya di dunia kebidanan gitu ya, atau apakah sudah lama? Sebetulnya sudah lama, tetapi mungkin untuk penerapannya yang masih belum. Itu yang membuat kami harapannya ke depan semoga terapi akupresur ini bisa dimanfaatkan karena di samping dia aman, juga efisien, tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan tempat yang banyak, bisa dilakukan di mana saja dalam keadaan santai. Dan efek samping juga mungkin tidak efek sampingnya tidak terlalu signifikan dibanding dengan farmakologi gitu Bu ya, pemberian obat-obatan gitu Bu ya. Oh, luar biasa. Baik Bu, ini kemarin yang jadi sampel di penelitian ini itu ada enggak kriteria khusus, misalnya ibu hamil yang trimester sekian atau misalnya tidak boleh ada penyakit apa misalnya, ada enggak kriteria sampel kemarin? Kebetulan kejadian mual dan muntah kan sebetulnya ini adalah lumrah betul, pada ibu hamil karena adanya peningkatan hormon kehamilan, terutama estrogen, progesteron dan HCG yang menyebabkan kejadian mual muntah ini. Dan gejala mual muntah ini dialami pada awal kehamilan, sehingga fokus kami meneliti ini pada ibu di trimester pertama, karena di trimester pertama ini banyak sekali gangguan atau ketidaknyamanan yang terjadi akibat adaptasi hormonal yang meningkat pada pada ibu hamil, khususnya di trimester pertama. Jadi kemarin itu kebanyakan ibu hamil yang di trimester pertama gitu Bu ya? Iya, trimester pertama. Yang kami ambil. Ada berapa ibu hamil kemarin yang sempat diuji coba penelitian ini Bu?
ada 30 responden yang 30 ya? kami Luar biasa, gunakan. 30. Dan dari 30 responden ini alhamdulillah Pak, hasilnya sangat luar biasa. Jadi terapinya berapa lama tuh kemarin, Bu? Jadi mungkin saya bicara tentang teknik. Silakan, yang saya lakukan. Jadi akupresur ini merupakan, saya jelaskan dulu mungkin Pak ya. Akupresur ini merupakan tindakan pengobatan sebetulnya secara tradisional dengan melakukan penekanan atau menggunakan jari ya pada organ tubuh. Kebetulan ini yang kami akan lakukan untuk mengatasi mual muntah. Letaknya itu di perikardium 6. Titik akupresurnya itu di perikardium 6. Makanya disingkat PC6. Itu adalah perikardium 6. Letaknya itu berada di 3 jari di bawah pergelangan tangan bagian dalam. Jadi kalau kita mencari titik PC6 itu kita menggunakan 3 jari yang kita letakkan seperti ini, bisa dilihat barangkali seperti ini. Kemudian kita mencari, bisa kelihatan kemudian kita mencari titiknya. Titiknya itu setelah kita meletakkan 3 jari ini ada batas ini tadi dari 3 jari itu kemudian ini 3 jari di belakang kita ini, kemudian ibu jari melakukan penekanan. Penekanan ini dilakukan penekanan atau pemijatan selama 30 kali dengan searah jarum jam. Di sekitar ini ada tendon Pak ya, di sekitar ini kita lakukan ini sampai terasa ngilu. Jadi ini gampang sekali, mudah sekali dilakukan karena hanya mencari titik PC6 itu, titik akupresurnya di situ, dan ini ternyata dapat mengurangi. Bahkan pengalaman saya dari 30 responden tadi itu ada beberapa responden bukan hanya mengurangi, bahkan sudah tidak terjadi lagi. Ini kan kita lebih mengarah ke mualnya, ternyata muntahnya pun juga bisa teratasi dengan pemijatan di perikardium 6 ini. Jadi caranya sangat mudah, tadi saya sambung Pak, hanya melakukan penekanan di situ, dilakukan selama 30 kali searah jarum jam. Cuma kalau ada luka barangkali Pak, kalau ada luka mungkin sebaiknya jangan di sini. Ada luka atau bengkak atau apalah yang di tempat titik ini, sebaiknya jangan dilakukan dulu ini. Kalau tangannya Bu, apakah bisa tangan kiri atau tangan kanan bebas? Bebas sebetulnya, tetapi lebih enaknya kita menggunakan tangan kanan untuk memijit dibandingkan tangan kiri. Kecuali pasien yang kidal barangkali. Boleh. Jadi tidak masalah. Syaratnya untuk mencari perikardium itu hanya itu saja Pak, 3 jari. Dan 3 jari ini bukan jarinya, misalnya kalau ada yang mau menolong bukan dia yang punya jari, harus yang pasiennya sendiri, ibu hamilnya gitu Bu ya. Ibu hamilnya sendiri. Jadi 3 jari di bawah pergelangan tangan bagian bawah. Kemudian setelah itu kita dapat titiknya, kemudian kita lakukan penekanan selama 30 kali searah jarum jamnya Pak ya, karena berbeda kalau tidak searah jarum jam. Kalau searah jarum jam itu dia meningkatkan, tetapi kalau dia berlawanan itu malah melemahkan. Kalau kekuatan tekanan itu senyaman mungkin atau ada? Karena ini diharapkan ini sampai ngilu sebetulnya. Sampai ngilu ya? Seperti itu teorinya. Bisa juga kita lihat dari pada saat kita menekan di ibu jari itu akan kelihatan ada warna putih ya. Sampai sebatas itu. Jangan juga terlalu keras gitu jangan sampai membuat luka. Situ, apalagi ibu hamil yang panjang kukunya jangan sampai itu melukai. Jadi harus memang ada persiapan, pastikan tidak panjang kukunya gitu ya. Tidak panjang, tidak ada luka. Ibunya juga dalam keadaan sehat, maksudnya keadaannya baik, tidak lemas. Dilakukan secara rileks di mana saja mau dilakukan, sementara ibunya mungkin berada di ruang tamu atau sementara di kamar, di tempat tidur juga bisa dilakukan. Jadi tidak memerlukan waktu khusus atau ini kalau perasaan lagi mungkin perasaan mual muntahnya itu muncul karena proses peningkatan hormon tadi, bisa segera dilakukan. Dan kalaupun tidak, ini bisa dilakukan 1 sampai 2 kali sehari. 1 sampai 2 kali sehari. Jadi tidak harus menunggu mual muntah seperti itu Bu ya? Tidak. Jadi bisa 1 sampai 2 kali sehari gitu.
Oke. Dari hasil tadi Ibu sampaikan ini ada efek yang luar biasa kepada 30 responden ini. Ada enggak testimoni selain itu yang disampaikan oleh responden dalam proses penelitian? Selain dia merasa nyaman, mungkin ada efek-efek lain nggak Bu yang dirasakan? Kalau yang dirasakan banyak ya Pak ya. Kebetulan pada penelitian ini kami memang langsung mengunjungi ke rumah pasiennya, kemudian kami juga membentuk WA group. Kemudian kami juga aktif untuk menelpon. Penelitian kami ini untuk satu pasien kita lakukan selama 7 hari untuk melihat bagaimana efek terapi yang ditimbulkan oleh teknik akupresur P6 ini, dan testimoni yang dia berikan. Terus terang responden saya yang pertama kali itu kan kami ketemunya di Puskesmas Jongaya, kebetulan penelitiannya dilakukan di Puskesmas Jongaya. Kami ketemu di sana. Di situ saya mencari memang ibu hamil yang sesuai dengan kriteria yang akan kami teliti, dan ternyata pasien pertama itu yang saya telah ajarkan, saya ini kembali ke rumah, dia melakukan malamnya itu langsung menelpon Pak. Oh gitu. Dia yang langsung nelpon ke saya. Dia bilang apa Bu waktu nelpon? Saya kaget, saya bilang kenapa Bu, ada apa? Ada masalah dengan ini? Tidak Bu, tidak ada masalah sama sekali. Cuma yang tadi saya ke puskesmas itu keadaan saya itu sangat lemah, perasaan tidak enak, dan saya terus terang itu bukan hanya mual, muntah sampai berwarna kuning katanya keluar. Tetapi dan sudah sekitar 3 hari 4 hari itu sudah tidak bisa makan. Tapi setelah melakukan ini teknik akupresur P6 ini ternyata muntahnya itu berkurang. Baru satu hari itu Pak, muntahnya berkurang. Yang tadinya katanya sampai 3 kali siangnya itu. Malamnya itu sudah tidak ada sama sekali, dan efek rasa segar dia rasakan, nyaman, perasaannya enak, itu yang dia rasakan. Nah, itu responden yang pertama. Terus responden berikutnya saya mendapat masukan yang sama, bahwa mereka itu di samping mual muntahnya teratasi, juga rasa karena mungkin sirkulasi darah menjadi lancar Pak ya, sehingga dia merasa sehat dengan kehamilannya ini. Jadi menurut Ibu berdasarkan hasil penelitian ini, metode ini sangat memungkinkan digunakan oleh teman-teman bidan di pelayanan kesehatan Bu ya, karena sangat mudah seperti itu Bu ya. Sangat memungkinkan sekali, dan terus terang itu harapan terbesar dari saya. Semoga terapi akupresur ini bisa dilakukan di klinik-klinik bidan barangkali, atau di puskesmas atau di rumah sakit, karena saya melihat ini di samping aman, itu sangat efisien dan mudah untuk dilakukan. Itu harapan kami. Baik, itu mungkin Bu bincang-bincang kita pada sesi kali ini. Terima kasih atas waktunya. Jadi sahabat Polkesmas, ingat bahwa terapi akupresur ini sangat mungkin digunakan Bu ya. Sangat mungkin digunakan di pelayanan kesehatan. Ke depan mudah-mudahan Poltekkes Kemenkes Makassar bisa memfasilitasi seluruh bidang yang ada di Provinsi Sulsel untuk pelatihan teknik akupresur P6 ini, supaya bisa membantu ibu hamil yang mengalami mual muntah seperti itu Bu. Terima kasih Bu Sinta atas waktunya pada pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu pada Bincang Sehat Polkesmas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.